Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, seperti biasa sebelum kita beribadah, kakak akan memberikan arahan. Yang pertama, adik-adik di rumah harus sudah siap ya, sudah mandi, pakaiannya sudah bersih. Dan yang kedua, Alkitabnya harus dipersiapkan dan juga persembahannya. Nah adik-adik, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Shalom anak-anak Tuhan sekalian, kita memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah adik-adik, hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan.
Di dekat rumah kalian, kalian punya teman gak? Pasti punya ya. Nah, adik-adik, teman-teman kalian itu bisa juga kita sebut saudara loh adik-adik. Nah, dalam Tuhan kita semua bersaudara. Kita angkat lagu pujian, dalam Tuhan kita bersaudara. Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau sebentar ibadah Tuhan Yesus. Kau berkatilah kami ibadah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat lagu pujian Big or Small. Tuhan membuat kita berharga.
Shalom anak-anak Tuhan sekalian, apa kabarnya? Semua dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan, pada hari ini kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita baca secara bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan, dan anak-anak Tuhan sekalian pada hari ini, pada Minggu Trinitatis ini, temanya Tuhan yang Esa. Anak-anak Tuhan tahu nggak apa artinya Esa? Artinya Esa itu adalah satu. Jadi Tuhan kita ada satu. Namun Tuhan kita menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, dan kepada kita manusia, kita mengenalnya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh atau Roh Kudus. Jadi Allah Bapa yang menciptakan, Allah Anak yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai dan membimbing hidup kita. Jadi kita mengenal ada istilah Trinitas. Itulah yang kita kenal dalam keesaan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi itu adalah Esa. Ketiga pribadi itu adalah satu. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sekalian, kita diciptakan Allah dengan berbagai suku bangsa. Allah yang menciptakan semua suku bangsa. Dan oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Orang lain harus bisa menjadi teman atau saudara kita. Dengan berbagai suku yang ada. Coba sebutkan 5 saja yang ada, suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sudah? Yang pertama apa? Suku Batak. Yang kedua, contohnya suku Jawa. Yang ketiga, contohnya suku Minang. Yang keempat ada suku Melayu. Yang kelima ada suku Asmat yang ada di Papua. Nah, itu contoh-contohnya. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia saja. Apalagi yang ada di semua bangsa di dunia ini. Jadi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang menciptakan berbagai macam suku bangsa. Berbeda-beda bahasanya. Berbeda-beda pekerjaannya, tetapi semua harus saling bekerja sama, harus berdampingan, harus menjadi sahabat, menjadi teman bagi orang lain. Nah, sama dengan jari tangan kita. Ayo, jari tangan kita ada berapa? Berapa? Ada 10. Jari tangan sebelah kanan ada 5. Tangan kita yang sebelah kiri ada 5. Jadi masing-masing tangan kita memiliki 5 jari.
Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking, ya. Jempol, telunjuk, tengah, manis, dan jari kelingking. Nah, semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, sama dengan jari-jari itu tadi, ini masing-masing berbeda, tetapi dia berada pada satu tangan, ya, yang 5 jari ini ada pada satu tangan. Nah, ketika kelima jarinya ini bisa bekerja sama, maka dia akan kuat. Seperti kita menulis, ya, menulis. Kalau menulis, kita cukup dengan 5 jari pada sebelah tangan kita atau tangan kanan kita. Ya, kita bisa menulis. Pekerjaan-pekerjaan ringan bisa dipakai dengan 5 jari. Nah, bagaimana dengan pekerjaan berat? Seperti membawa bawaan yang berat. Atau bagaimana kalau kita melihat petani? Siapa yang pernah megang cangkul? Bagaimana kalau kita mencangkul itu hanya dengan satu tangan? Berat, ya? Berat. Nah, tapi kita memakainya dengan 2 tangan. 2 tangan itu bersama dengan 10 jari kita itu menggenggam cangkul, mencangkul. Nah, itu. Jadi, kelima jari kita ini umpama kita semua bangsa, semua suku, semua anak-anak Tuhan. Jadi harus memuliakan Tuhan dengan menjadi teman, menjadi sahabat. Sebab ketika jari-jari itu semua bersatu, dia akan kuat dan dia akan teguh. Sama ketika kita berdoa, ya, 5 jari sebelah kanan, 5 jari sebelah kiri ini kita pakai untuk kita pertemukan, lalu kita melipat tangan. Ini menunjukkan kekuatan dan keteguhan kita, ya, kekuatan dan keteguhan kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan, mari terus berdoa kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang terus bersatu bekerja sama seperti yang diinginkan Tuhan kepada kita, agar kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus bisa menjadi berkat di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, karena kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan kita esa. Jadi, kalau esa itu satu, maka kita juga harus bersatu. Ya, bersatu dalam berdoa, lalu bersatu untuk bekerja, bersatu untuk melakukan yang baik. Nah, ketika itu disatukan, maka dia akan kuat, maka dia akan teguh. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, selanjutnya adalah ayat hafalan kita tertulis pada 2 Korintus 13 ayat 13. Buka Alkitabnya. Ayo kita buka Alkitabnya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kita baca secara bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita baca sekali lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itulah ayat hafalan kita. Mari dihafal anak-anak Tuhan sekalian dan pegang firman Tuhan agar kita bertumbuh dan kuat dan bersatu di dalam Tuhan seperti Tuhan kita yang esa. Tuhan Allah memberkati anak-anak sekalian. Walaupun kita beribadah di rumah, tetaplah bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Berkati semua anak-anak Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam kasih setiamu dan kasih berkat Tuhan.
agar setiap anak-anak Tuhan bertumbuh dalam firman-Mu, bertumbuh dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Allah, dan seluruh keluarga anak-anak Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video hafalannya. Nah, adik-adik yang belum mengirim, kakak tunggu ya pengiriman videonya untuk minggu ini. Nah, adik-adik, minggu lalu Amang Pendeta sudah memberikan hafalannya. Ayo, siapa yang masih ingat di mana tertulis? Ada yang tahu? Iya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kakak itu 1-3 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya bisa divideokan sama orang tuanya ya, terus dikirim sama kakak guru sekolah minggunya. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan untuk hari ini, mari kita angkat lagu pujian Yesus Cinta Semua. Semua ada hidup
bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian seperti Rusaring di Sungai. Puji Tuhan, kita boleh beribadah, ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Biarlah kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan memberkati kita sekalian, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami,
agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.